Jadi udah swap, engine swap nih ya? Oke. Asik banget torsinya. Jadi kira-kira lu sudah menghabiskan berapa ini? Halo Alexer, selamat datang di channel YouTube Alex Indonesia. Dan kali ini kita di segmen Mokas, modifikasi berkelas. Yang mana kali ini kita akan nge-review sebuah modifikasi Isuzu Panther. Ya, Isuzu Panther yang mana mobil ini di bagian eksteriornya sih nggak terlalu kelihatan signifikan, tapi di mesinnya modifikasinya nih gila-gilaan katanya. Karena memang mobilnya sampai udah melakukan engine swap katanya. Kayak apa aja sih modifikasinya? Dan nanti kita juga ngebahas soal tips gimana ngerawat mobil ini dan cara kalau pengen nyari-nyari apa aja sih yang harus diperhatikan. Untuk itu tonton terus videonya. Halo Mas Arnov. Halo. Thank you banget nih udah mau datang sini. Sama-sama. Nih Alexers, kita langsung ngebahasnya di bagian mesin. Bisa lihat dong, langsung dibuka mesinnya. Kalau tadi pas opening gue dalam keadaan tertutup, tapi langsung ketahuan ya, kita fokusnya ngebahas apa sih di sini. Oke Mas Arnov, ceritain dulu dong. Kenapa lo memilih untuk ngebangun Isuzu Panther? Sebagai, maksudnya bisa dibilang kan lo masih orang yang muda gitu ya. Biasanya kan nggak kepikiran gitu untuk modifikasi Panther. Gue pengen tahu kenapa lo memilih ini. Sebenarnya sih karena awalnya itu gue ngeliat kalau misalkan sekarang kan orang-orang pakai bangunnya Innova, Fortuner, Pajero. Sekarang tuh gue ngeliat kayak mulai agak jenuh sih. Udah mulai agak gimana ya. Makanya gue mulai coba bangun untuk Panther. Karena kan mobil tua. Betul. Tapi gimana caranya itu nggak kalah sama dengan model-model sekarang. Basically ya jatuhnya bisa dibilang membuka peluang dari mesin yang diesel juga sekarang yang ternyata mungkin kalau tadi kita ngobrol sebelum ini tuh bahwa ternyata si Panther sendiri masih punya potensi yang banyak gitu ya. Betul. Walaupun bisa dikatakan masih cukup konvensional ya dieselnya ya. Betul. Nggak pakai komputeran gitu, bener-bener konvensional deh, semuanya mechanical. Apa aja yang sudah lo lakukan sama mobil lo ini? Tapi boleh ceritain dulu, ini basicnya Panther tahun berapa, tipe apa, segala? Basicnya ini Isuzu Panther LS tahun 2005, cuman bodinya ini kita pakai body kit Grand Touring. Ada over fendernya ya? Bener, over fendernya aja. Terus kalau dari mesin itu udah pakai Isuzu Bighorn 4JG. Jadi udah swap, engine swap nih ya? Betul. Kenapa lo memilih untuk di swap? Jadi awalnya itu kita pakai mesin Panther bawaan standar. Itu 2500 cc. Setelah itu kita coba bore up, jadi sekitar 2600 cc. Terus kebetulan ada orang yang minat dengan mesinnya, kita jual. Tapi berarti itu udah sukses tuh mesin yang itu tuh yang 2600. Itu turbo juga? Turbo juga. Akhirnya kita upgrade ke mesin Isuzu Elf 2800, kita bore up juga. Jadi 2900. Laku lagi. Akhirnya ujung-ujungnya kebetulan dapat bahan 4JG2 ini. 4JG2 ini. Salah satu pemilihan 4JG2 ini adalah mesinnya Bighorn tadi ya? Betul. Dia punya apa nih? Ada kelebihan atau memang sebenarnya ada hal yang menarik dari mesin ini sendiri? Sebenarnya kalau kita lihat dari family 4J, Isuzu 4J, mesin 4J ini, untuk 4JG ini cc yang paling tinggi. 3000 berarti 3000, ya, 3000 cc ya? Dan dari segi ketahanan juga memang 4JG ini top lah. Nah, tapi ngomongin soal lo memilih 4JG dengan mesinnya Bighorn ini, ada yang lo lakukan nggak? Kalau dari internal piston kita rubah jadi pakai punya D-Max. Pakai D-Max. Iya, 4JG. Terus kalau dari conrod masih standar. Conrodnya bawaannya 4JG-nya juga. 4JG. Hanya pistonnya tok berarti ya. Betul. Diganti pakai itu. Kenapa? Alasannya kenapa? Alasannya sih karena iseng. Kebetulan ada pistonnya. Kebetulan ada. Kebetulan kita pernah nyoba juga di mesin yang 2500 cc. Dan itu lebih enak. Lebih ringan crankshaft-nya. Putarannya gitu. Betul. Ya, kerasa ya. Karena juga dia sistemnya oversize. Jadi pendinginan itu agak lebih baik dibandingkan yang masih sistem linear. Jadi sesimpel itu sebenarnya, dan ya balik lagi reliability-nya udah pernah nyoba di sebelumnya gitu. Betul. Internal udah itu aja? Kalau internal mesin ya itu aja. Lanjut. Lo mengganti turbonya dengan ukuran yang sangat besar. Ini speknya apa nih? Boleh tahu nggak?
Turbonya di sini kita pakai Flex F55. Ini yang 52,5 mili kalau nggak salah. Oke. Nggak salah. Ini yang V2. Busnya kita pakai sekitar 35 PSI daily. Oke. Wow, 35 PSI. Oke. Dan itu otomatis dengan bus besar itu, lo apa yang lo lakukan dengan boost pumpnya sendiri? Kalau dari segi pasti boost kan pump, harus menunjang juga ya, betul, untuk supaya debit solarnya dapat gitu. Betul. Nggak lean gitu. Nggak tekor. Nggak tekor. Kalau dari boost pump sendiri itu udah pakai rotor head 12 mili. Oke. Udah yang paling gede. Ada sih yang 13 mili, cuman karena bukan orinya, jadi kita nggak berani masang. Oke. Terus kita ganti pergasnya juga. Sama ada beberapa, sempat kita pakai bus kompensator juga. Pernah tes untuk dyno apa sesuatu hal tersebut untuk mencari benchmark seberapa powernya? Kalau dyno belum pernah, cuman kita pernah ngedrag. Ngedrag di Sentul, kebetulan time-nya itu untuk 402 meter dapat 15,8. Untuk menunjang itu, nah yang gue tahu nih ya, dan obrolan kita tadi sebelumnya, gearbox sendiri ini harus lo rubah juga nggak sampai ke belakang? Karena menurut gue udah pernah nyobain Panther ini, iya kalau dalam keadaan standar stoknya, napasnya kan terbatas banget nih dari gearbox dan juga rasio gardannya gitu. Apa yang lo lakukan? Nah itu sih penyakit Panther di mana-mana ya. Kalau misalkan rasio Panther ini rendah banget. Jadi ibaratnya mesin udah kita tune, masih pengen gigi 6. Oke. Akhirnya ya kita realisasikan ada gigi 6. Wah, ditumbuhin gigi 6-nya. Oke, berarti lo ganti gearbox ini? Betul. Pakai apa gearbox? Pakai punya MUX 19. Oke, MUX 19. Dikawinkan sama mesin 4JG-nya ini langsung atau ada sedikit perubahan? Kebetulan kemarin ada trik yang bisa buat langsung. Jadi tanpa perlu ada adaptor dan lain sebagainya. Langsung plug and play aja. Oh, langsung plug and play, tapi di bengkel dia. Selanjutnya, apa yang lo mau lakukan? Sebenarnya ada project dari dulu yang emang kita pengen banget, itu Twin Turbo. Ya, Twin Turbo sama pengen upgrade jadi Common Rail. Tapi dengan Isuzu 4JG atau 4JB, 4JA. Oke. Dari base mesin ini jadi Common Rail akan menjadi lebih high technology dong. Iya, dan juga dan karena memang dari segi teknologi Common Rail itu tekanan load solar lebih banyak, lebih tinggi juga, pengembunan lebih bagus. Itu bisa mumpuni untuk ke bus lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi akan lo belajar lagi ke sana untuk kita bermain dengan komputer juga nih kalau gitu ya. Sekarang gue pengen ngorek satu persatu dulu nih. 4JG dapetin berapa harganya? Nah, itu sebenarnya dapat blok. Kita dapat blok doang sama crankshaftnya. Jadi short block lah ya itu dapat bawah ya. Short block. Kebetulan dapat di harga murah sih. Headnya ini kemarin pakai Panther. Dari 4JB-nya? Dari 4JA, sorry. Oh, 4JA? Nembang langsung klop naik? Iya. Boost pump sendiri, racikan lo biasanya lo nge-charge berapa? Boost pump sendiri tergantung sih ya. Kalau misalkan mau tuning doang mungkin sekitar ya 500 atau 1 kali ya. Kalau sekitar tune doang ya. Di sekitar segitu. Tapi kalau misalnya larinya sampai udah ganti turbo gede itu sampai tadi tuning itu beda lagi? Beda lagi. Jadi kira-kira lu sudah menghabiskan berapa ini? Nah, ini sebenarnya kita nggak pernah ngitung. Karena pasti ada aja kayak barang-barang kita nemu di tukang belah, oh ini bisa dipakai nih kayaknya nih, oh ini kayaknya cocok nih, ya kita coba. Dan itu didapat harga yang murah lah, jauh dari pasaran. Jadi makanya kita nggak pernah ngitung berapa harga fullnya tuh habis berapa, kita nggak pernah. Gue boleh nyoba dong? Boleh loh, boleh. Ya udah, kayak apa sih rasanya? Gue penasaran banget. Yuk kita cobain langsung. Oke, kita langsung nyobain aja. Boleh ya, gue nyobain ya. Kita cobain aja nih. Penasaran gue. Gila suara turbonya. Sama koplingnya sih. Ini lu pakai kopling apa sih? Ini kebetulan double deck group dan ini punya D-Max. Oke, aftermarket atau lo custom sendiri? Custom sendiri. Wah, oke. Gila koplingnya sih, juara kerasnya. Kebetulan juga udah upgrade master kopling juga. Kalau nggak upgrade, itu lebih parah lagi. Gila rasanya padet sih. Iya. Rasanya padet sih ini. Ini perdana gue nyobain karena waktu yang sebelumnya sama punya Aldo gue belum pernah nyobain. Gue perdana nyobain. Gue pengen tahu rasanya. Gila, start dari gigi 2 RPM 1500 aja.
Waduh, ngebulnya. Wah, dimarahin motor nih ini. Oke. Wah gila, tapi rasanya di atasnya emang kerasa ya. Betul. RPM tengah ke atas. RPM tengah ke atasnya kerasa sih, bener. Oke, menarik. Ini emang bener sih. Jadinya lo harus nungguin satu gigi ya. Iya betul. Harus nungguin satu gigi, kalau enggak ya pasti minta terus. Minta terus napasnya. Kalau bisa 7 speed ya, sekalian. Tapi lo udah pernah nyobain sendiri top speednya berapa? Top speed terakhir itu sebenarnya on paper bisa sampai 220-240. Wow. Dengan rasio gardan dan rasio transmisi. Cuman terakhir nyobain 190. 190 ya. Kita trafficnya jangan macam-macam lah ya. Soalnya traffic kita juga makin di sini makin parah. Yeah. Asik banget torsinya. Sayang lo belum pernah mau nyobain dyno nih, karena mungkin lo merasa masih belum sempurna buat lo sendiri gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua karena kalau kita sih mikirnya mending langsung coba langsung di track gitu. Oke. Pengennya gitu. Oke, secara di lapangan gimana sih rasanya langsung gitu ya? Betul. Tapi memang ada rencana untuk dyno sih. Karena iya soalnya by feeling doang kan posisinya sekarang lo kan. Iya, betul. Tapi lu akan mau upgrade rem juga nggak? Menurut gue rasanya remnya agak ini ya. Sebenarnya remnya udah di-upgrade sih kalau ini. Oh, rem udah upgrade. Jadi kaliper depan tuh pakai punya D-Max. Oh, oke. Yang belakang karena kita pakai selongsong Hilux, ya sekalian tromolnya juga agak lebih gede. Master kopling juga kita udah upgrade. Wow. Oh, master remnya maksudnya? Iya, sorry, master rem. Happy, kayak anak kecil gue cobainnya, isi koin terus. Iya. Oke. Ya udah, gue udah puas, bisa tahu rasanya emang benar gearbox harus upgrade karena napasnya pendek. Ini aja menurut gue pribadi masih pendek ya gitu ya. Mungkin kalau rasionya lebih panjangan lagi, ada sedikit lebih bebannya lagi, bisa lebih enak. Cuman untuk ngejar torsi di awal, tenaganya semua itu emang ini sih settingannya. Cuman lo rasanya harus lebih cepat ganti gigi aja gitu ya. Ngebiasain nginjek koplingnya, ganti giginya kayak gitu. Oke, thank you banget udah boleh kasih nyoba. Sama-sama. Sekarang kita balik ya. Oke, gue langsung rasain juga gimana racikannya Karnov dari suspendernya ini. Boleh banget. Tapi gue pengen tahu deh sebenarnya Karnov, mobil ini nih ya, kalau teman-teman OLXers pengen punya sebenarnya, biasanya apa aja sih hal yang harus diperhatiin? Sebenarnya kalau Panther ini kan memang nggak terlalu rewel ya untuk yang basic. Itu cuma butuh 3 aja sih. Apa tuh? Oli, air, sama solar. Yang penting kalau misalnya kita rajin cek, mulai dari filter, mulai dari water pump dan lain sebagainya, itu nggak masalah. Pasti akan terus sampai Jakarta Madrid pun nggak masalah gitu. Jadi sepanjang itu umurnya sebenarnya ya? Iya, betul. Tapi kelemahan di Panther ini, salah satunya itu di kaki-kaki sebenarnya. Kaki-kaki ya? Torsinya tuh, bau torsi yang gitu-gitu ya? Ball joint dan lain sebagainya. Itu sih yang paling penting rajin dicek. Dan kalau misalkan memang udah kena, ganti yang orinya. Oke. Karena emang jujur aja beberapa kali kita suka nemuin banyak banget Panther yang tiba-tiba roda depannya ada di nggak nempel di mobilnya tuh. Itu sering ya kejadian kayak gitu kan. Dan emang itu salah satu hal yang harus diperhatiin juga. Terus tadi ngomongin dulu balik ke soal mesinnya nih ya. Sebenarnya Panther ini kan rata-rata usianya cukup panjang dipakai sama banyak orang. Kita selalu lihat ada di mana-mana gitu. Tadi ngomongin soal oli. Nah, oli ini maksudnya jangan sampai kurang. Waktu penggantian juga harus tepat waktu gitu ya. Jadi kebocoran oli itu jangan didiemin lah ya intinya ya. Oke. Jadi sebenarnya simple sih perawatannya, nggak sekomplikated. Ribet banget gue ngomongin complicated doang. Nah, nggak sekomplikated itu untuk ngerawat mobil ini karena 3 poin tadi dari Karnov sih sebenarnya udah
menjawab bagaimana bandelnya mobil ini gitu. Tapi plannya Kak Arnaf sendiri sebenarnya ke depannya mau ngapain lagi nih? Mau ada project ngebangun mobil lain nggak? Sebenarnya ada sih, gue pengen bangun pickup. Wah, pickup apa nih? Pengennya sih Panther juga. Oh, Panther juga? Iya, wah gila, die hard lovers gitu. banget nih. Panther pickup, rencananya tahun berapa yang cari? Mungkin sekitar tahun 2012-an mungkin ya? 12 sampai 15 iya, gitu ya? Betul. Oke. Nah, buat Olexer sendiri nih ya, yang juga, itu tipe mesinnya apa? Sama? Sama, untuk yang 2500 cc. 2500 cc, dan itu punya potensi yang sangat banyak ya? Betul. Nah, Olexer sendiri kalau juga pengen nyari nih Isuzu Panther yang sama seperti Kak Arnaf sendiri, antara tahun 2012 sampai 2015, itu bisa dicari juga di Olex Mobi. Langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi untuk tahu mobil yang kita kasih rekomendasinya juga nih. Selain itu, setiap melakukan pembelian mobil bekas di OLX Mobi, nah, ada promo beruntung di bulan Desember, yaitu mulai dari tanggal 1 hingga 31 Desember 2024, yang mana setiap pembelian mobil bekas berkualitas di OLX Mobi mendapatkan kesempatan, yaitu mendapatkan saldo digital hingga 1,5 juta rupiah. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja beli mobil bekas berkualitasnya di OLX Mobi. Oke Mas Arnaf, terima kasih banyak udah main di sini. Ntar kalau ada project lain lagi, kita korek-korek lagi ya. Siap. Oke Olexers, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya serta subscribe ke channel Olex Indonesia. Dan kalau ada narasumber mokas, modifikasi mobil yang sangat menarik, yang pengen kita review, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah!